Next, persamaan linear orde 1. Definisi. PD linear orde 1 adalah suatu PD yang dapat ditulis dalam bentuk Y aksen ditambah MXY sama dengan NX, di mana MX dan NX adalah fungsi kontinu dari X pada interval di mana M dan N terdefinisi. Nah, persamaan ini mempunyai faktor integrasi E pangkat integral Px dx, sehingga Y aksen ditambah MXY sama dengan NX. Nah, Y aksen ini itu nilainya sama dengan dy per dx, maka dapat kita tulis bahwa Y aksen itu adalah dy per dx ditambah MXY sama dengan NX, kemudian kita kalikan dx, kemudian menghasilkan dy ditambah MXY dx sama dengan NX dx. NX ini pindah ruas ke sebelah kiri agar dapat kita jadikan sama dengan 0. Karena MXY dan negatif NX ini sama-sama memiliki variabel dx, maka dapat kita tuliskan MXY dikurang NX dx ditambah dy sama dengan 0. Selanjutnya kita uji eksak, di mana kita harus menurunkan M terhadap Y. Nah, M di sini adalah MXY negatif NX, karena yang udah kita pelajari sebelumnya kalau M itu pasti sama dx dan N itu sama dy. Udah dapat kalau ketika M diturunkan terhadap Y itu menghasilkan MX. Benar, karena ketika MXY diturunkan terhadap Y itu menghasilkan MX, dan ketika NX diturunkan terhadap Y maka hasilnya 0. Maka dapat disimpulkan bahwa turunan dari M yang diturunkan terhadap Y adalah MX. Kemudian untuk N yang diturunkan terhadap X. Nah, N di sini itu adalah dy. Pasti di depannya ada angka 1 ya. Nah, berarti turunan dari N terhadap X itu adalah 0, karena ketika 1 diturunkan terhadap X maka hasilnya 0. Terbukti bahwa M yang diturunkan terhadap Y tidak sama dengan N yang diturunkan terhadap X. Maka persamaan tersebut dapat dikatakan sebagai tidak eksak. Selanjutnya kita integrasikan terhadap X. Kenapa terhadap X? Karena sudah dapat dikatakan pada definisi yang di slide awal tadi bahwa M, X, dan NX adalah fungsi kontinu dari X pada interval di mana M dan N terdefinisi. Nah, kemudian karena turunan dari 1 per NX nya di sini adalah 1. Nah, kita substitusikan kalau turunan dari MX terhadap Y itu adalah MX dan turunan NX terhadap X itu adalah 0 dikalikan dengan dx, maka menghasilkan A sama dengan E pangkat MX dx. Kemudian kita kalikan faktor integrasi dengan bentuk umum PD linear orde 1. Nah, bentuk umum PD linear orde 1 itu yang mana? Yaitu yang awal tadi, yang dy per dx ditambah mxy sama dengan nx. Nah, udah jelas banget di sini yang akhirnya membentuk persamaan yang keempat, di mana E pangkat integral mx dx dikali nx. Kemudian setelah itu baru kita pindah ruas, karena mxy dan nx ini sama-sama memiliki E pangkat integral mx dx. Kemudian kita gabungkan, kemudian menghasilkan E pangkat integral mx dx dy ditambah E integral
mx dx dikali mxy dikurang nx dx. Nah, dx-nya itu tadi yang ada di sebelah kiri, jadi kita kalikan ke ruas yang sebelah kanan. Selanjutnya kita kalikan, kita uji eksak lagi. Kita uji eksak dengan cara menurunkan m terhadap y. Nilai m-nya itu yang mana? Yaitu yang e pangkat e mx dx dikali mxy min nx. Nah, itu adalah nilai m. Setelah kita turunkan terhadap y, menghasilkan e pangkat integral mx dx mx. Kemudian kita turunkan lagi n terhadap x. Nilai n-nya itu yang mana? Yaitu yang e integral e pangkat integral mx dx, dan mendapatkan hasil e pangkat integral mx dx mx, sehingga dapat dibuktikan bahwa m yang diturunkan terhadap y sama dengan n yang diturunkan terhadap x, maka eksak. Kemudian kita dapat gunakan prinsip derivatif total. Mungkin teman-teman di sini bisa mempelajarinya kembali terkait prinsip derivatif total, yang dimana d dikali e pangkat integral mx dx y itu menghasilkan e pangkat integral mx dx dy ditambah mx y e pangkat integral mx dx dx. Nah, karena ruas yang di sebelah kanan ini itu adalah nilai dari persamaan diferensial yang keempat, bisa kita lihat persamaan yang keempat ini tadi sama kan hasilnya. Nah, berarti dapat dikatakan bahwa nilai dari d e pangkat integral mx dx y itu sama dengan e pangkat integral mx dx nx dx. Nah, selanjutnya kita dapat mengintegralkan masing-masing suku atau masing-masing ruas, baik ruas yang di sebelah kiri maupun ruas yang ada di sebelah kanan. Nah, untuk ruas yang ada di sebelah kanan, ini kan untuk mengintegralkannya ribet ya. Maka dari itu nggak apa-apa, cukup kita tuliskan dengan integral ini. Integral dari e pangkat integral mx dx nx dx plus c. Nah, tapi untuk di soal nanti teman-teman bisa menghitung nilai integralnya. Nah, kemudian kita dapat kalikan dengan e pangkat negatif integral mx dx. Kenapa kita kalikan dengan ini? Karena di sini tujuan kita adalah untuk menjadikan y sama dengan. Nah, karena kalau dalam perkalian pangkat itu berarti kan pangkat artinya ditambah ya. Makanya di sini kita kalikan dengan pangkat yang negatif agar ketika integral mx dx ini ditambah dengan negatif integral mx dx ini, maka akan menghasilkan 0. Dan e pangkat 0 itu sama dengan 1 dikali y itu maka sama dengan y. Nah, didapat bahwa y sama dengan e pangkat negatif integral mx dx dikali integral e pangkat integral mx dx nx dx ditambah ce integral dari e pangkat ditambah ce pangkat negatif integral mx dx, di mana c merupakan konstanta integrasi. Selanjutnya contoh soal. Selesaikanlah PD dx per dy negatif 2xy sama dengan e pangkat x kuadrat. Nah, seperti yang udah kita ketahui bahwasannya bentuk umum dari PD linear order 1 yaitu y aksen ditambah mxy sama dengan nx. Dari soal kita dapat ketahui bahwa nilai dari mx adalah negatif 2x dan nilai dari nx adalah e pangkat x kuadrat. Setelah itu kita mencari nilai integral mx dx, di mana nilai mx-nya itu adalah negatif 2x dx yang menghasilkan negatif x kuadrat. Kemudian kita substitusikan ke dalam rumus yang sudah kita hitung sebelumnya, bahwasannya
nilai Y sama dengan E pangkat integral mx dx dikalikan integral E pangkat integral mx dx kali nx dx ditambah CE pangkat negatif integral mx dx. Yang kemudian kita substitusikan yang tadi sudah kita hitung, bahwa nilai dari integral mx dx itu adalah negatif x kuadrat dikalikan dengan E pangkat integral mx dx. Nah, mx nya itu berapa? Mx nya itu nilai dari integral mx dx nya itu adalah negatif x kuadrat dikalikan dengan nx. Nx nya berapa? Yaitu E pangkat x kuadrat dx ditambah CE pangkat negatif integral mx dx. Nah, nilai dari integral mx dx itu adalah negatif x kuadrat dx, sehingga menghasilkan y sama dengan E pangkat x kuadrat dikalikan x tambah c. Nah, kemudian ada latihan soal dari persamaan linear orde 1. Ada 5 soal. Teman-teman bisa mengerjakannya dengan baik dan benar. Jangan lupa untuk teliti dalam pengerjaannya. Kemudian teman-teman bisa share atau diskusi bareng teman-teman yang lainnya.